mempersiapkan bagaimana tadi yang kita ulas, kemudian nanti didampingi oleh instruktur Pak Luki yang dari instruktur Pecri. Nanti bagaimana sih sebetulnya praktek atau secara nyata apa yang kita dapat secara teori kemudian kita praktek. Oke, ada yang bagian persiapan wadah, silahkan kalian ke tempat persiapan wadah. Ikan lele secara biologi dia punya sifat telurnya menempel, betul? Kemarin siapa yang tahu apa sih alat yang nanti kalau telurnya menempel? Siapa yang tahu? Siapa ibu tahu? Kakaban. Kakaban. Ikan lele jantan memiliki bentuk tubuh yang ramping dan memanjang dan kulitnya cenderung lebih gelap. Oke, yang betina memiliki bentuk tubuh yang cenderung besar dan buncit di sedikit perut dan tekstur kulitnya lebih cerah daripada ikan lele jantan. Oke. Persiapan wadah yang kita perlukan yaitu wadah harus diisi air yang telah disterilisasi dengan kualitas air yang berparameter yaitu ada suhu, DO, dan pH. Setelah kita biasanya kalau menempelnya telur itu ada alat apa? Bahan apa yang kita Namanya adalah kakaban. Kakaban untuk fungsinya Substrat untuk telur ikan dari induk tersebut menempel di wadah. perhatikan ya, artinya kita teori kemarin betul memiliki sifat yang menempel telurnya. Silakan dipasang. Oke. Kita harus menseleksi induk jantan karena dalam satu pembenihan harus ada jantan betina. Kalau nanti betina semua kita pindahkan juga nggak baik kan, nggak jadi di jantan. Oke, Dek tolong jelaskan kalau ciri-ciri jantan itu seperti apa? Baiklah, ikan lele jantan yang membedakannya dengan betina yaitu dapat dilihat dari bentuk tubuh yang ramping dan memanjang, warna kulit yang cenderung lebih gelap, serta sirip anal yang panjang dan sempit dan memiliki organ yang lebih menonjol. Oke. Kita sudah secara teori belajar tentang jantan betina secara teori. Tapi Ibu paham, kalian pasti sudah pintar bisa membedakan jantan betina. Artinya sekarang coba kalian lihat ini ikan, apakah jantan betina? Silakan Dek. Dan ibu dari sini kita lihat jenis ikan tersebut memiliki jenis ciri ikan betina. Dilihat dari sekitar perut sedikit menguncit dan tekstur kulit yang lembut dan warnanya lebih cerah daripada ikan jantan dan seisi perutnya lebih menguncit daripada ikan jantan. Oke, ini kalau kelaminnya itu berbundar atau seperti apa? Memundar ibu. Memundar. Kemudian kalau dia memang memiliki telur, dia buncit ya? Beda sama jantan. Bisa membedakan ciri-ciri betina. Tapi kita memastikan apakah ikan betina kita itu mengandung telur atau tidak, kita harus menggunakan kateter. Apa sih fungsi kateter, Pak? Jadi fungsi kateter itu adalah untuk mengambil telur ikan lele pada induknya yang tidak merusak telur tersebut. Yang mana sih kateter itu? Oke. Silakan dilakukan pengambilan telur. Ini. Pelan-pelan, silakan Dek. Pelan-pelan diri dulu. Pelan-pelan masukkan. Pelan, kalian. Oke, pelan. Agak masuk dikit. Ada telur. Sebelum kita pasangkan, kita harus mengetahui bobot gonet dari ikan betina tersebut baru kita pasangkan ini. Oke, jadi semuanya pada saat kita pemasangan itu ada fungsinya ya. Jadi harus ditimbang dulu. Nanti contoh, habis memijah, biasanya kita timbang kembali. Jadi bisa tahu nih selisih antara yang timbang sebelum dia proses pemijahan mengeluarkan telur sama yang setelah dia mengeluarkan telur. Itu fungsinya dari penimbangan itu sendiri. Oke, terima kasih.
Silakan Bu, lanjut. Kemudian yang jantan juga perlu ditimbang, seimbangkan antara jantan dan betina. Silakan coba. Seperti apa? Oh ya. Oke. Apa deh fungsi penimbangan tadi? Kalau itu Bu, fungsi dari penimbangan itu yaitu untuk mengetahui bobot dan gonat, dan setelah itu baru dipasangkan dengan ikan betina. Oke, kalau ini gonat berarti betina. Kalau jantan dia apa yang harus dilihat? Keseimbangan antara jantan dan betina. Kalau dia kecil tidak seimbang, jadi dia menyeimbangkan antara jantan dan betina. Oke. Pasangkan ya. Pasangkan ya. Oke, pelan-pelan. Oke. Silakan pasangkan. Oke. Oke. Sini semua. Oke. Pembenihan secara hanya dipasangkan antara jantan dan betina. Kemudian agar aman nanti kita tutup biasanya itu karena proses pemijahan pada malam hari biasanya dia loncat-loncat saling berkejar. Itu namanya proses pemijahan. Biasanya pagi hari itu sudah terdapat telur-telur yang menempel di tatapan. Ya, jadi udah paham. Jadi ini adalah proses tadi dari ibu sudah memberikan teori, kemudian juga praktik. Kemudian Kak Luki nanti adik-adiknya ada piket. Ya, piketnya dalam arti mengkontrol, melihat. Ingat kalau orang budidaya itu nggak bisa sembarangan habis kita mijakan tinggalkan, nggak bisa. Harus kita lihat, oh ternyata ikan saya perkembangan seperti ini. Kemudian nanti ibu bicara, kalau dia sudah 3 hari pakannya sudah tidak ada kandungan egg-nya, berarti ada pemberian pakan. Oke ya. Salah satu taruni atau taruna yang akan memberikan statement kesimpulan kita pada pagi ini seperti apa? Siapa? Izin Pak. Ya, silakan. Nah, dari semua proses tahapan tadi kan kita sudah melalui tahapan-tahapan yaitu proses pemijahan secara alami. Nah, apa sih itu proses pemijahan secara alami? Pemijahan secara alami adalah perkembangbiakan ikan tanpa intervensi hormonal. Jadi mengandalkan kualitas lingkungan yang baik serta perilaku indukan. Nah, pada saat semua tahapan ini harus terstruktur agar menghasilkan kualitas telur yang berkualitas. Nah, dari semua yang kita lakukan tadi itu ada 4 tahapan inti, yaitu persiapan wadah, kemudian seleksi induk, pemijahan dan pengambilan telur. Nah, pada saat persiapan wadah seperti yang kita lakukan tadi adalah menyiapkan wadah yang bersih, kualitas air yang baik, serta menyiapkan substrat seperti kakaban atau juk. Nah, kemudian pada saat proses seleksi induk itu diseleksi antara induk jantan dan induk betina. Kemudian pada saat proses pemijahan itu adalah sang induk betina akan mengeluarkan telur di luar tubuhnya, kemudian indukan jantan akan membuahi telur tersebut. Nah, proses ini berlangsung selama kurun waktu 6-12 jam. Nah, pada saat proses pemijahan biasanya telur akan ditempelkan oleh sang indukan jantan pada kakaban yang sudah kita sediakan. Kemudian baru kita memasuki tahapan pengambilan telur. Pada saat pengambilan telur, telur akan diambil pada substrat yang sudah kita sediakan untuk dipindah ke wadah penetasan. Nah, telur akan menetas dalam kurun waktu 24 jam sampai 36 jam sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, dari semua tahapan yang sudah kita lakukan tadi, kita melakukan ini adalah untuk mendekati kondisi alamiah pemijahan ikan yang tentunya akan menghasilkan penetasan telur yang baik dan aman. Terima kasih. Terima kasih statementnya. Artinya untuk sub pembenihan ikan pada pertemuan 10 dan 11 yang kita lakukan di kelas kemarin itu sinergi dengan prakteknya, paham ya? Kalau kemarin masih apa sih jantan betina, bagaimana, tapi secara teori itu lebih cepat, secara praktek lebih cepat kita menyerap ilmu dibandingkan secara teori. Karena kita di AUP kemudian jurusan aquaculture itu adalah 70% praktek dibandingkan dengan teorinya. Oke, untuk hari ini mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini
dapat bermanfaat, kemudian kalian juga akan terekam di diri kalian bahwa kita melalui proses pembenihan secara alami seperti ini. Nanti berikutnya pada saat kuliah berikutnya ada namanya kita proses penyuntikan hormon dan lain-lain. Untuk mata kuliah hari ini saya rasa praktek sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.